Podcast pajak, Papeda 300 toh. Halo kawan pajak dimanapun kawan pajak berada, selamat datang kembali di Papeda Series Papa Brahma update peraturan pajak. Ya bersama live Instagram Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku atau biasa kita singkat Papa Brahma. Ya apa kabarnya kawan pajak? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya perkenalkan hari ini saya sebagai host adalah penyuluh pajak di Kanwil DJP Papa Brahma. Saya Tobari yang akan memandu jalannya live series hari ini yang tentu saja akan ditemani oleh narasumber dari Kanwil DJP Papa Brahma juga. Ada Kak Iswadi yang sudah hadir di sini. Halo Kak Iswadi. Halo Kak Tobari. Iya Kak Iswadi Gimana? ini seorang penyuluh pajak ahli muda di Kanwil DJP Papa Brahma. Betul. Ya. Hari ini kita akan ngobrol seperti biasa membahas update terbaru peraturan-peraturan pajak yang sudah terbit yang mungkin kawan pajak ada yang belum tahu ya. Ya, betul. Dan untuk kesempatan kali ini tema kita ini membahas tentang PMK 37 tahun 2025 dengan tema pajak pedagang online bikin ribet atau mudah. Nah, itu. Oke, untuk tahu lebih detailnya bagaimana sih peraturan ini diterbitkan dan mengatur apa saja, nanti kita akan berbincang-bincang dengan narasumber. Tentu saja dengan Kak Iswadi yang nanti akan menjawab pertanyaan juga dari kawan pajak yang ada di rumah ya. Jadi kawan pajak juga bisa berpartisipasi untuk bertanya langsung melalui chat ya, kolom chat. Untuk bertanya sesuai dengan tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu tema tentang PMK 37. Nah, baik, langsung saja nih Kak Iswadi. Ini berbicara tentang PMK 37 ini aturannya baru saja terbit ya tahun 2025. Betul. Oke, sebelum kita jauh melangkah tentang apa yang dibahas, ini kita saya tanya nih, saya penasaran juga ya. Latar belakang kenapa sih kok ujuk-ujuk terbit nih PMK 37 nih, kenapa? Ya. Jadi begini Kak Tobari, sebelum gini ya kan pajak ya. Jadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Kak Tobari, ini peraturan ini tuh sebetulnya baru terbit ya, awal tangan bulan malah ya. Jadi pada tanggal 11 Juni setelah ditetapkan PMK 37 tahun 2025 ini yang mengatur tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh pasal 22 atas penghasilan dari transaksi di e-commerce. Jadi kalau kita biasa transaksi di toko oren, toko hijau, nah itu pedagang-pedagang yang ada situ dia akan ditunjuk sebagai ini ya, dipungut pajaknya oleh marketplace tersebut, begitu. Jadi memang benar-benar baru ya? Betul, Fresh baru from the sekali. open gitu ya, jadi istilahnya. Betul. Nah, jadi gini, ini kenapa sih aturan ini dibuat ya sama ditetapkan? Kan kita tahu ya bahwa transaksi online saat ini tuh makin meningkat ya, betul ya kata Bari ya? Betul, banyak sekali e-commerce dan sebagainya online, apa-apa online sekarang. Bahkan mungkin beli peniti aja di itu ya, di online ya? Ada semuanya. Semua ada. Nah, jadi ada ketimpangan antara pedagang offline sama pedagang online, dan DJP ini sebagai pihak otoritas berwenang, dia harus istilahnya apa ya, ikut aktif menjaga ini, keseimbangan ini agar kita fair play, semuanya bisa ini ya, bisa terterapkan aturan pajaknya begitu. Jangan sampai ada pandangan bahwa oh ini di luar pajak nih kayaknya gitu, online tidak terdeteksi dan tidak diatur. Dan ini bukti bahwa pemerintah juga ikut ngeh ya dengan fenomena online ini. Oke, jadi Kak Iswadi, ini kan ada aturan baru, ini ngurusin tentang pajak online gitu ya. Betul. Nah ini kan mungkin banyak yang khawatir juga, apakah ini merupakan objek pajak baru yang diurusin di sini? Ya, kembali lagi ya bahwa sebetulnya memang wajar ya jika ada aturan baru lalu netizen atau wajib pajak merasa khawatir, takutnya ini akan jadi pajak baru buat mereka. Nah, tapi kenyataannya enggak ya. Jadi sini kita coba luruskan pemahaman tersebut bahwa sebetulnya pajak atas ini ya, transaksi online ini bukan pajak baru. Jadi secara umum begini, pihak marketplace yang di tempat kita transaksi online tersebut itu membantu penjual untuk memungut pajaknya. Oh begitu. Jadi biasanya yang pedagang itu dia membayar pajaknya sendiri, sekarang via marketplace mereka dipungut pajaknya oleh marketplace tersebut. Jadi
nggak perlu hitung lagi, nggak perlu bayar sendiri, jadi sudah dipungut langsung, sudah dihitungkan pajaknya oleh marketplace. Wah, malah jadi memudahkan wajib pajak ya. Iya, Jadi betul. nggak usah pusing lagi ngitung berapa pajaknya nih. Iya. Karena sudah ada pemungutnya, betul. yaitu marketplace tadi bertindak juga sebagai pemungut untuk jenis-jenis pajak yang sudah diatur di situ. Jadi Iya. wajib pajak tidak perlu khawatir tentang aduh jangan-jangan belum dipotong atau dipungut ini pajaknya. Karena yang bertanggung jawab sekarang itu adalah marketplace-nya atau Marketplace-nya, pemungutnya. betul. Jadi malah dibantu ya kawan pajak nih, bukan menyusahin ya, tapi malah mempermudah kawan pajak dalam menjalankan atau melaporkan kewajiban Betul. perpajakannya. Jadi nggak akan ada yang kelewat tuh ya Ya, tentang kewajiban pajaknya. betul. Terus ya kan tadi sudah memudahkan. Terus ada mekanisme tertentu gak untuk pemotongan pajaknya? Apakah masih sama atau ada Ya. perbedaan nih di aturan yang baru ini? Jadi untuk mekanisme pemotongannya serta pemungutannya itu nanti ini ya dari Menteri Keuangan akan menunjuk marketplace ini sebagai pemungut. Jadi dia melalui DJP nanti akan ada aturannya, dia menentukan apakah misalkan toko oranye atau toko hijau itu sebagai pemungut yang bisa memungut atas PPh 22 ini. Tapi tentu saja ada ini ya, ada syarat-syaratnya, tidak serta-merta bahwa ada marketplace dia bisa jadi pemungut. Contohnya apa? Misalkan dia harus berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia. Lalu dia mesti memiliki rekening escrow account namanya. Oke. Jadi kalau misalnya kita transaksi di Shopee itu kan ada ini ya, ada rekening perantaranya ya, ada Shopee Pay, ada apa gitu. Nah, kalau misalnya kita transaksi via Facebook gimana? Kan enggak ya. Jadi kalau di Facebook dia hanya menyediakan tempat bertemunya pembeli dan penjual. Jadi tidak masuk terhadap kriteria tersebut. Oke. Nah, lalu dia ada batasan pengaksesnya gitu. Jadi nanti ada aturan lagi, aturan turunannya dia yang menentukan apakah ini PMSE ini bisa sebagai pemungut, dia dari segi pengaksesnya gitu. Lalu dia nanti yang dipungut apa saja ya? Jadi yang dipungut adalah PPh pasal 22 gitu. Oke, PPh pasal 22 dan juga ada beberapa kriteria. Tidak semua marketplace atau yang bisa biasa disebut marketplace yang memenuhi syarat sebagai marketplace yang bisa ditunjuk menjadi pemungut Iya, betul. PMSE tadi. Atau juga ada PPh pasal 22 ini terkait pemotongan ya. Iya, pajak yang ditunya, Nah, dipungutnya. apakah mungkin ada kriteria juga nih wajib pajak yang bisa masuk kategori yang dipotong PPh pasal 22? Ya. Nah ini tentunya ini akan wajib pajak ingin tahu Iya. apakah mereka sebagai pedagang di market tersebut sudah memenuhi kriteria untuk dipotong. Nah, jadi kriterianya yang pertama adalah dia menerima penghasilan menggunakan rekening bank atau rekening keuangan sejenis. Yang kedua adalah dia bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia. Nah, kodenya misalkan plus 62 gitu ya kalau di kita. Nah, lalu setelah dia memenuhi tersebut, pedagang tersebut menyetorkan NPWP serta NIK-nya kepada marketplace yang ditunjuk tadi. Jadi setelah dia memenuhi kriteria, pedagang ini wajib menyetorkan NPWP serta NIK-nya ke Kang Tobari. Iya, baik. Apakah semua wajib pajak itu otomatis yang masuk di dalam marketplace tadi otomatis menjadi wajib pajak PPh pasal 22 juga? Nah, jadi ini ya, ada kekhawatiran bahwa ketika kita sudah masuk di marketplace tersebut sebagai pedagang, nanti akan langsung dipungut gitu ya atau dipotong. Nah, tentu tidak ya. Jadi ada batasan-batasannya, terutama mengenai omset. Jadi omset yang jadi batasan adalah yang mereka omset selama 1 tahun pajak totalnya dari marketplace tersebut masih di bawah 500 juta itu tidak perlu ya. Dan dia menyampaikan surat pernyataan pada marketplace-nya tidak dilakukan pemungutan. Jadi yang kena tuh yang di atas 500 juta. Ini sama seperti aturan UMKM orang pribadi ya. Kalau dia masih di bawah 500 juta maka dia tidak dipotong atau dipungut. Lalu apalagi misalkan ada juga yang ini ya, dia menjual jasa dia sebagai ojol itu tidak dilakukan pemungutan. Kalau pulsa, kartu perdana, emas batangan, nah ini juga sama tidak dilakukan pungutan. Nah selebihnya yang dipungut adalah yang di luar itu, begitu. Oke, ini kan tadi ada wajib pajak yang memang
dipungut PP pasal 22. Ya. Nah, apakah ini sama juga seperti pungutan PP pasal 22 yang lain tuh bisa dikreditkan mungkin nanti di SPT? Nah ini nih, ya setelah dipungut ya pasti kan gini ya. Tapi kan saya udah bayar pajak kan PP22 nih, bisa nggak ya saya Iya. kreditkan di SPT saya gitu ya? Kan lumayan ya. Betul. Ya tenang saja bahwa PP pasal 22 yang telah dipungut ini dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh tahun berjalan bagi pedagang yang ada itu ya di dalam negeri tersebut. Oh iya. Jadi dalam hal misalkan PPh 22-nya ini sudah dipungut nih. Ini kan sifatnya ada yang final tidak final ya. Nah, yang tidak final ini dapat dikreditkan. Oh, jadi memang aturan PMK 37 tahun Ya. 2025 ini Ya. ini enggak nambah pajak lagi. Nggak nambah. Bahkan ini juga ketika dipungut juga bisa dikreditkan, tetap bisa dikreditkan Betul. sebagai pengurang nanti ya. Ya. Pengurang pajak karena ini dianggap sudah pembayaran pajak. Nah, baik kita sebelum kita lanjutkan, kita akan sapa juga kawan pajak yang sedang menonton di rumah atau di tempat kerjanya. Barangkali kawan pajak ingin bertanya terkait PMK 37 tahun 2025 yang saat ini sedang kita bahas, silakan langsung saja ya chat kami atau masukkan di kolom komentar chat di bawah untuk bertanya kepada kami nanti narasumber kita. Di sebelah saya ada Kak Iswadi yang akan menjawab pertanyaan kawan pajak. Oke. Ya. Ini materi yang baru, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya atau tidak mengerti. Bisa nanti saya wakilkan juga pertanyaannya kawan pajak ya. Siap. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari kawan pajak mungkin masih ngetik pertanyaan tuh terlalu panjang mungkin ya. Yang singkat-singkat aja kawan pajak biar cepat nanti masuk bisa kita jawab juga. Oke, kita balik lagi ke awal nih. Oke. Kita balik lagi ke awal. Mungkin ada yang terlewat tadi kawan pajak ya, baru banget masuk ke live kita. Jadi kita ulang lagi dari awal mengenai PMK 37 ini mengatur tentang apa dan kenapa sih ada PMK ini? Alasannya apa ada PMK ini? Ya. Jadi kalau kita ini ya ulang lagi bahasan kita tadi bahwa PMK 37 ini sebetulnya bukan pajak baru ya. Jadi dia pajak atas transaksi online yang dilakukan di marketplace. Ini khusus marketplace ya. Jadi dia nanti dari pihak TJP dia akan menunjuk pihak-pihak tertentu di marketplace ini sebagai pemungut atas pedagang-pedagang yang ada di marketplace tersebut. Lalu dari pajak yang dipungut tersebut itu dapat dikreditkan di SPT-nya. Gitu. Oke. Itu secara umumnya Secara seperti umum. itu. Silakan ditunggu kawan pajak pertanyaannya ya. Oke, rupanya sudah ada yang bertanya nih di live kita. Ada Kak Nia ya. Kak Nia bertanya katanya, "Kak, tetangga saya baru mulai 1 bulan jualan panci anti bocor. Nah, bakal kena pajak aturan ini enggak ya?" Nah, ini jualannya di mana dulu kali ya? Apakah jualannya di toko biasa Betul. atau online atau pakai Facebook atau pakai marketplace yang hijau, oranye dan warnanya banyak ya? Silakan Kak Is. Oke, siap. Tadi betul ya kata Bari ya, mesti ditanyakan lagi. Ini jualannya di mana tadi? Kalau misalkan jualan di pasar gitu ya, di offline, ya berarti berlaku seperti ini ya, pajak biasa ya. Jadi Pajak biasa yang UMKM ya. Ya, UMKM. Lalu kalau misalkan kita berjualan di Facebook itu tidak termasuk ya, tidak termasuk yang PMK 37. Tapi kalau dia berjualannya di toko oranye, toko hijau gitu, nah ini meskipun nanti masih menunggu keputusan DJP ya sebagai penunjukan PMSC-nya, tapi secara garis besar bahwa jika nanti sudah berlaku, maka nanti Kania ini jika sudah memenuhi batasan 500 juta itu akan dipungut PPh 22. Tapi selama masih di bawah 500 juta, dia tidak akan dipungut PPh 22. Oke. Gitu. Oh, ini ada lanjutannya katanya. Jualannya di toko oranye. Online berarti ya. Online berarti. Toko oranye ini. Siap. Nah, tadi sama ya yang tadi kita sampaikan, jika dia sudah belanja di toko online dan sudah melampaui jumlah tertentu yaitu 500 juta tadi, maka dia bisa dipungut. Tapi jika masih di bawah 500 juta, dia tidak dipungut begitu. Oke. Begitu ya Kania, terima kasih loh sudah bergabung bersama kita, sudah bertanya. Nanti kalau misalnya ada tambahan pertanyaan juga dipersilahkan ya untuk langsung boleh. join aja di live kita.
dan silakan ajukan pertanyaan. Wish, ada pertanyaan baru nih, ada yang baru masuk, dia adik Kak Dini. Kak Dini ini ada pertanyaan. Kak, kalau jualan saya di Oren itu rugi, ini tetap bayar pajak atau enggak, Kak? Kok bisa rugi? Masa Kenapa rugi ya? ya? Kenapa rugi? Apa karena kena promo Shopee? Oke. Jadi tadi ya. Kok nyebut merek? Oh, maaf. Toko Oren maksudnya. Toko Oren. Bisa diedit ya? Live edit. Jadi Oke. gimana tuh? Oke. Kalau rugi bayar pajak juga, tetap bayar pajak gitu. Jadi tadi tetap aja dihitung batasannya tadi. Jika masih di bawah 500 juta ya berarti tidak kena meskipun rugi atau untung ya. Tapi kalau misalkan nanti secara global dari setahun tersebut dia rugi, ya berarti kan dia memang tidak ada kewajiban pajaknya, berarti masih di bawah 500 juta kan ya. Tapi jika sudah melampaui maka dia tetap terkena begitu. Oke, hitungannya omset ya. Omset, betul. Omset ya Kak Is, karena kalau misalnya hitungan rugi, ini ruginya berdasarkan apa menghitungnya ya? Iya. Punya pembukuannya harus dibuktikan juga, pembukuan apa benar, Iya, catatannya termasuk ya. catatan apa pembukuan. Nah kalau misalnya dia perusahaan besar, pembukuan ya. Kalau perusahaan UMKM biasanya kita hitung omset langsung 500 juta tadi ya. Betul. Kalau sudah lewat nanti ada kewajiban untuk Ya. PPAH final 0,5% ya. Betul. Begitu. Ya jangan khawatir ya Kak Dini ya. Jadi kalau memang omsetnya masih di bawah 500 juta dalam setahun tadi masih free ya, masih bebas, belum kena pajak ya. Gitu. Tapi nanti kalau di atas 500 juta ya kena yang 0,5% aja selisihnya ya. Jangan khawatir, tapi kita doakan ya buat Kak Dininya jangan sampai rugi lagi setelah ini, mudah-mudahan jadi untung dan omsetnya lebih dari 500 Kita doakan juta ya. Kita doakan ya kan Sampai Bapak, ya. miliaran Sampai itu jadi lebih bagus lagi usahanya dan lancar ya. Paling penting itu usahanya lancar. Terima kasih Kak, ini Kak Dininya udah ngebalas. Oke, sama-sama Kak Dini ya. Mudah-mudahan jawaban tadi bisa menimbulkan semangat juga. Jangan takut ya untuk tadi pajaknya kalau memang belum sampai 500 juta, aman ya. Iya. Dan kita sekaligus mendoakan supaya usahanya lancar dan omsetnya melejit ya. Amin. Oke. Wah, hari ini banyak pertanyaan yang masuk nih guys. Ada satu lagi pertanyaan lagi, ini. siap. Kalau tadi Kak Dini, ini Kak Dina. Kembaran nih jangan ya. Kan nanya kalau jualan online via WA apa tetap bayar pajak? Lalu tarif pajaknya gimana nih? Oh ini pakai WA. Ada kan beberapa yang kayak update story ya. WA story gitu, status WA. Ada menu hari ini bisa jualan makanan. Nah, belinya langsung transaksinya ke chat WA di Japri gitu. Iya. Jadi kalau untuk yang melalui WA ya, tadi kan termasuk yang ini yang tidak mempunyai escrow account tadi ya. Jadi dia tidak termasuk yang diatur di PMK 37 ini. Jadi dia mesti merekap sendiri penjualan dia dan tadi dihitung apakah dia masih memenuhi batasan tadi 500 juta atau tidak. Iya. Jadi balik lagi ya, sama betul. aja. Jadi yang diatur dengan PMK 37 ini jelas sekali yang berjualan di marketplace dan juga tetap itu ada syaratnya ya, nggak semuanya juga masuk kriteria yang tadi. Kalau di luar itu berarti seperti jualan biasa ya. Nah, itu. Tinggal dihitung aja omsetnya berapa ya Kakak. Kak Dina dihitung omsetnya berapa, apakah tadi 500 juta atau lebih ya. Kalau misalnya lebih nanti ada pajak UMKM-nya tuh 0,5% aja. 0,5% aja, jadi nggak akan bikin rugi ya Kakak. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Kak Dina. Silakan kalau misalnya ada tambahan lagi pertanyaannya ditunggu ya. Kak Dina juga buat kawan pajak yang lain lagi menyaksikan, kita masih ada waktu 2 hari lagi untuk menerima pertanyaan. Kelamaan ya. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi buat kawan pajak untuk bergabung bersama kami di live Papeda Series ya. Mungkin buat kawan pajak yang baru masuk belum tahu ini lagi acara apa yang ngobrol-ngobrol gini. Kita lagi ngebahas pajak di acara Papeda Series, yaitu singkatan dari Papa Brahma Update Peraturan Pajak. Nah, di mana kita akan tayang setiap minggunya, seminggu sekali mungkin, atau kita kalau misalnya ada tambahan waktu, kalau masih kawan pajak masih membutuhkan lebih banyak waktu lagi untuk mengupdate informasi terkait pajak, kita mungkin bisa tayang lebih dari 1 kali seminggu loh, spesial. Nanti silakan komen saja atau DM Instagram kami kalau misalnya
Aduh, kayaknya sekali tuh kurang ya, kurang. Kurang nampol. Kurang banyak informasinya. Jadi pengen banyak informasi silahkan. Dengan senang hati akan kita tambahkan jam tayangnya. Jangan khawatir ya, di DM saja. Nah, untuk yang sekarang kita lagi ngebahas PMK 37 ya terkait pajak UMKM yang terkait di marketplace. Bukan UMKM saja, jadi pajak tentang marketplace ya. Tadi sudah dijelaskan. Saya lupa tadi detailnya seperti apa. Mungkin diulang lagi sekali lagi lah. Mungkin buat kawan pajak yang baru masuk, mungkin belum lengkap tadi informasi apa yang dibahas. Jadi bahasan kita kali ini tentang PMK 37 Kang Tobari, yaitu mengenai aturan tentang pajak atas transaksi online yang dilakukan oleh pedagang di marketplace. Nah, jadi pajaknya itu adalah PPh pasal 22 yang dipungut oleh pihak marketplace yang ditunjuk oleh DJP dari pedagang-pedagang yang sudah memenuhi kriteria. Kriterianya apa? Tadi sudah disebutkan, yaitu omsetnya di atas 500 juta, lalu dia transaksi yang dilakukan melalui marketplace tersebut, begitu. Iya. Di atas 500 juta makanya dia akan dipungut ya. Atau jadi pemungut juga di situ ya. Yang ditunjuk oleh berdasarkan aturan PMK 37. Iya. Yang baru bergabung nih, halo Kak Lydia Sisilia, halo Kak Dina, halo Kak Lydia. Kalian saling kenal ya. Boleh Kak Lydia yang baru bergabung, boleh misalnya ada pertanyaan pengen ditanyain yang pengen diajukan ke sini terkait PMK 37 aturan mengenai marketplace ya. Silakan langsung aja ya, kita masih punya waktu 5 menit lagi untuk kawan pajak bisa bergabung bersama kami untuk bertanya terkait pajak marketplace gitu kali paling enaknya. Betul. Pajak marketplace. Jadi ini bukan aturan kayak jenis pajak baru ya. Jadi ini hanya melengkapi atau lebih mengatur lagi tentang marketplace supaya tadi tujuannya adalah satunya memudahkan wajib pajak, membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya seperti memungut, memotong atau membayar pajak, karena dengan adanya PMK 37 ini maka ada yang disebut tadi pemungut ya. Jadi para pedagang yang tergabung di marketplace tertentu tadi yang berwarna biru, oranye, merah dan hijau dan sebagainya itu berkurang ya kepusingannya mungkin ngurusin ini betul. Pajaknya kira-kira wajib dipotong atau enggak, dipungut enggak. Jadi cukup menghitung omsetnya masing-masing aja ya. Betul. Terkait dengan PPh, PP pasal 22-nya seperti itu ya. Betul. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, sudah ada pertanyaan baru yang masuk di live kita. Baik, kita sambut. Ada Kak Ica katanya. Halo Kak Ica, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Izin bertanya, apakah ada perpanjangan untuk UMKM yang sudah lebih dari 7 tahun menggunakan PPh final? Wah, ini udah lama ya. Ini pengguna lama ya. Wajib pajak lama. Coba mungkin bisa masih masuk ke materi? Bisa dikit tadi disinggung. Jadi memang ini dari akhir tahun kemarin Menteri Keuangan kita sudah bersuara di media-media tentang adanya wacana perpanjangan bagi WP UMKM ya, terkait dengan keterangan PP 23-nya. Baru kemarin fresh banget ini sudah keluar ND-nya, dasarnya ND. Jadi ada perpanjangan untuk WP-WP yang menggunakan tarif UMKM tersebut. Ada. Minta detailnya nanti mungkin kita bahas lagi ya di seri berikutnya mungkin ini. Oke, ya itu kita spill dikit dulu ya. Kita spill dikit untuk Kak Ica yang bertanya apakah masih ada perpanjangan setelah 7 tahunnya selesai, apakah masih bisa diperpanjang? Jawabannya tadi bisa, tapi untuk detail informasinya bagaimana aturannya, caranya mengajukan seperti apa, otomatis atau tidak, apa perlu pengajuan, nanti kita akan spill lebih lengkapnya di episode berikutnya ya. Oke, jadi biar kita fokus untuk membahas tentang aturan tersebut. Oke, terima kasih atas pertanyaan Kak Ica PD. Jadi kalau dipanjangkan jadi agak lucu ya, Ica PD. Oke, terima kasih Kak Ica. Berikutnya masih ada pertanyaan juga nih dari Kak Dina ya. Nanya lagi nih katanya. Boleh ya? Boleh. Mumpung masih ada waktu kita boleh, kita masih nerima pertanyaan. Untuk tarif UMKM nih katanya, apakah ada perubahan atau masih tarif yang itu?
Sejauh ini ya yang kami tahu tidak ada perubahan, tetap 0,5%. Kecuali dia sudah ini ya, jika perpanjangan tidak jadi, dia terkena tarif PP pasal 17, yaitu yang 0 sampai 60 juta 5% gitu. Iya. Tapi kalau jadi perpanjangan dia tetap berlaku 0,5%-nya begitu. Tapi tarifnya sendiri tidak Iya, ada tidak perubahan, perubahan. masih 0,5%. Masih. Oke, jadi maunya Kak Dina beberapa persen? Mau turun lagi atau gimana ya? Gitu. Sementara ini belum ada ya, Iya. masih 0,5% dan untuk perpanjangan juga tadi bisa ya. Tapi pembahasannya nanti di episode berikutnya. Jadi tetap pantengin, jangan lupa di follow akun Instagram Kanwil DJP Papa Brahma untuk informasi terkait aturan pajak yang lain ya yang akan kita bahas. Dan kebetulan hari ini kita sedang membahas materi atau tema tentang PMK 37 tahun 2025-nya. Apakah ini menjadi suatu jenis pajak baru atau tidak ya? Apakah betul. bikin ribet atau Bikin malah membantu ya Iya. atau tidak ya? Jadi begitu ya Kak Dina. Ya. Makasih Pak spilannya. Ya terima kasih juga kembali buat Kak Ica Pedeh ya. Namanya lucu ya. Oke, masih ada ini pertanyaan terakhir ada dari Kak Leo ya. Kak Leo, berarti kalau sudah dipotong 0,5% dari marketplace, saya tidak perlu setor 0,5% lagi katanya. Oke, nah ini mengenai pemotongan, apakah memang dipotong 0,5% atau tarifnya beda lagi nih kalau di marketplace? Tadi dari pertanyaan Kaleo gini ya, dia menanyakan bahwa jika sudah dipotong 0,5% dari marketplace tersebut, apakah dia perlu melakukan penyetoran lagi? Iya. Jawabannya adalah tidak perlu, karena sudah dipotong, terjadi double nanti pajaknya. Yang perlu dilakukan adalah meskipun sudah dipotong, dia tetap masih melaporkannya di SPT tahunannya. SPT tahunan. Sebagai kredit pajak nanti di SPT tahunan tersebut. Iya, tidak perlu lagi Kak Leo ya untuk karena sudah dipotong oleh marketplace yang sudah memenuhi syarat tadi yang ditentukan, maka wajib pajak tidak perlu lagi menyetor untuk PPh yang tadi 0,5%-nya, tapi tetap wajib melaporkannya ya di SPT tahunan. Nah, jangan lupa. Jangan lupa tetap- ini. Sudah dipungut, sudah dipotong jadi bebas ya. Tidak ya, untuk SPT tahunan tetap ada kewajiban pelaporannya. Jangan sampai lupa dan terlambat untuk tahun ini berarti 2025 ya. 2025 Nanti nanti. tahun depan ya untuk Tahun lapor depan. SPT tahunan. Siapkan. Jangan lupa untuk aktifasi Korteksnya ya Bapak Ibu wajib pajak. yang penting. Kawan pajak di rumah. Pesan Karena sponsor. sekarang semuanya sudah menggunakan Korteks. Jadi pastikan sudah aktifasi Korteks. Oke, begitu ya untuk kalian mudah-mudahan bisa terjawab tadi keraguan-raguannya atau pertanyaannya terkait PPh yang 0,5% tadi apakah harus setor lagi atau enggak? Ya jawabannya tidak perlu kalau sudah dipotong. Ya. Begitu. Oke. Sudah ya teman-teman kawan pajak, waktu untuk bertanya. Sayang sekali ini kita sudah ada di penghujung acara ya. Sudah hampir 30 menit jatah kita, soalnya cuma 30 menit ya kawan pajak ya. Jadi tersisa 2 menit. Jadi terima kasih sekali lagi atas perhatiannya kawan pajak di rumah. Tetap saksikan Papeda Live Series di akun DJP Kanwil DJP Papa Brahma ya. Oke. Setiap hari Jumat untuk saat ini ya. Tapi untuk jadwal lebih jelasnya nanti kita akan update terus di IG kita. Ya. Pantengin terus saja ya. Iya, IG-nya Papa makanya Brahma. di follow dulu ya. Jangan lupa di follow dan bantu share juga Siap. supaya teman-temannya juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi terbaru terkait peraturan pajak hanya di Papeda Series Live IG Kanwil DJP Papa Brahma. Begitu Mas Is. Jadi Kais, Mas dan Kak ya. Kais ya. Guys. Kais, tidak terasa sudah 30 menit kita menemani kawan pajak memberikan informasi, menjawab pertanyaan dari kawan pajak terkait materi kita hari ini yaitu PMK 37 tahun 2025. Oke, sekali lagi terima kasih nih buat Kais yang sudah membantu saya menjawab pertanyaan dari kawan pajak juga netizen yang ada di rumah ya. Nah, saya ingatkan kembali untuk kawan pajak dimanapun berada yang sedang menyaksikan, harus tetap waspada ya terhadap aksi-aksi penipuan yang mengatasnamakan DJP. Ya pastikan kalau ada informasi atau apapun itu dari nomor tidak dikenal misalnya silahkan konfirmasi ke KPP terdaftar atau KPP terdekat ya, atau bisa menghubungi chat WA-nya atau melalui kering pajak 1.500 200 ya. Jangan lupa ya untuk tetap konfirmasi, jangan langsung percaya informasi apapun yang mengatasnamakan DJP.
Baik, untuk informasi lengkap, saya ingatkan lagi untuk tetap mengikuti ya, follow YouTube kita dan Instagram kita dan media sosial lainnya untuk tetap update informasi perpajakan. Terima kasih sekali lagi kepada kawan pajak, pada narasumber yang sudah hadir. Terima kasih Kak sama-sama Is. Kak Tobari. Ya, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Tangguh. Podcast pajak, Papeda 300 toh.